Di awal kita berbicara titik nol adalah titik terendah dalam hidup kita. Bahwa ketika kita dijatuhkan sama Tuhan, kita nggak punya apa-apa sama sekali, nol. Tapi sekarang versi titik nolnya enggak. Rasanya aja yang kita ambil, cuma keadaannya jangan. Rasa ketika kita tidak benar-benar nggak punya apa-apa sama sekali, kita ngerasa emang nggak punya, kenyataannya nggak punya. Nggak cuma rasa lagi, kenyataannya emang nggak punya. Ketika jatuh, nggak punya. Ngerasa emang diasingkan dari keluarga aja nggak dikenal, bukan siapa-siapa. Ngerasa nggak punya kemampuan apa-apa ya karena emang nggak ada apa-apa. Pada saat kita benar-benar jatuh pada titik terendah dalam kehidupan kita, titik nol. Tapi jangan sampai keadaannya yang berulang untuk kita tahu praktek titik nol tadi. Rasanya aja yang kita ambil, makanya kalimatnya titik nol adalah ketika kamu merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak mampu apa-apa, merasa bukan siapa-siapa. Rasanya ini yang kita bawa untuk terus melatih diri bahwa misalkan contoh, lu kerjaannya nggak bener, ngapain aja lu semingguan ini? Nggak bisa-bisa. Udah seminggu kerja di sini lu nggak bisa-bisa, ngapain aja lu seminggu? Ada rasa nerima nggak ketika dibilangin itu? Padahal pada kenyataannya memang nggak bisa. Ya, memang nggak bisa. Ketika dibilangin, lu nggak bisa-bisa. Terus nggak, gimana? Ah ini praktek. Ada perasaan di situ. Ya gue udah usaha, kok nggak dianggap, kok nggak diakuin. Memang sih kenyataannya gue emang belum bisa, tapi kok nggak nerima sih di sini. Nah itu rasa bahwa kita masih mengakui kita punya kemampuan. Bahwa memang kita bisa sekalipun bukan karena kita yang bisa, tapi kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa. Ya kan? Rasa, bermain rasa di sana. Artinya dalam kesempatan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami titik nol. Mengalami atau ketemu dengan unsur atau praktek-prakteknya titik nol. Nerima, bahasa penerimaan. Kita nerima apa nolak. Ya kan? Kita menyadari bahwa ini adalah yang diizinkan Tuhan apa enggak. Siapapun kita, kalau kita merasakan hal yang sama, kita sedang sama-sama praktek. Praktek apa? Nerima. Nerima yang seperti apa? Yang dimaksudkan daripada titik nol tadi. Bahwa segala sesuatunya sedang diizinkan sama Allah, sudah ditakdirkan. Kita tinggal menerima. Ketika kita dibilangin bego, bego banget sih lu misalkan gitu. Jangan dibalas dulu. Koreksi, beneran bego enggak? Kan gitu. Ya, beneran enggak? Kalau ngerasa pinter, nah ini pun kita sedang praktek, kita sedang ngerasa pinter nih, kan gitu. Ya, ketika kita dibilangin orang kasar aja, misalkan bego lu misalkan. Pertama, nerima enggak bahasa itu? Ketika kita enggak nerima, ada rasa enak aja bego, ya kan? Lihat tuh, penjualan tuh, bahasa kan? Ada rasa, berarti rasa apa? Wah, mulai bibit sombong muncul kan? Ini yang begini, ini sedang praktek. Karena yang berurusan yang sedang kita pelajari saat ini adalah tentang rasa. Kenapa rasa? Rasa di hati. Karena sangkutannya adalah ketika kita akan mengalami atau mau mengalami hal-hal yang luar biasa, tentunya kita nggak pakai otak. Kenapa? Tetap kata otak nggak masuk akal. Ya kan? Kalau dapat sama otak, nggak ada kalimat nggak masuk akal. Pasti masuk akal. Tapi hal yang tidak masuk akal, yang nerima bisanya cuma hati. Contoh, si Debbie lapar, lapar. Logikanya makan. Ketika berada di tempat keluarga atau teman gitu kan. Udah makan belum Deb? Udah, lapar. Ya kan? Udah, karena rasa apa? Nggak enak. Pernah ngalamin itu? Sering? Pernah? Otak nggak nyampe.
Kenapa? Logikanya ketika lu lapar makan. Tapi karena ada rasa nggak enak, nah cuma hati yang lebih paham. Gak enak, kok lu bisa nggak makan sih? Kan lapar makan. Kenapa cuma gara-gara nggak enak lu jadi nggak makan? Itu hal sederhana yang bisa kita bandingkan. Kenapa? Banyak hal yang tidak masuk akal. Dari hal terkecil seperti itu sekalipun. Otak akan berkata nggak masuk akal loh. Kenapa? Bukan berarti kita nggak boleh gunain otak. Otak luar biasa. Cuma karena keterbatasan daripada pikiran kita ini ya yang harus kita lebih kuatkan lagi perasaan kita. Karena memorinya otak adalah apa yang berdasarkan pengalaman kita. Pengalaman indera kita. Kalau misalkan kita dari lahir buta, nggak ada ingatan tentang gambar. Kalau dari kecilnya kita nggak dengar tuli, nggak ada rekaman di otak kita tentang suara. Ya kan? Atau kita ngeraba ini kayak kasar kayak itu karena indera tangan raba kita nggak berfungsi, kita nggak akan tahu. Ditambah lagi pengecap lidah kita. Sampai detik ini mungkin kita nggak pernah tahu rasanya. Nggak ada di rekaman memori otak kita. Ketika kita tahu rasa jeruknya gimana, apel gimana, segala macam, ya kita tahu berdasarkan apa pengalaman kita. Ketika dibandingkan jeruk ini dengan jeruk sana, yang jeruk sana belum kita pernah coba, nah itu akan nggak masuk lagi, hal baru lagi yang ditangkap sama otak kita bahwa oh ada ternyata ya dua, tapi belum percaya juga karena belum pernah cicip. Itulah bentuk-bentuk daripada keterbatasan otak kita. Karena apa yang menjadi logikanya adalah apa yang pernah kita alami. Ketika kita banyak mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang di luar logika, maka otak akan berdamai dengan hati. Karena yang suka ngerecokin itu otak. Ketika lu bilang yakin aja, otak lu akan komen di sana. Komennya gimana? Contoh yang sering gue sampaikan. Ketika lu yakin aja besok gue dapat konsumen 10, otak lu mulai komen. Ya jangankan 10, coba flashback dulu setahun ke belakang, nyampe nggak 5. Otaknya begitu. Tanpa kita sadari, begitulah kerjanya. Karena sesuai logikanya otak berdasarkan pengalamannya kita. Jadi bagaimana rasa yakinnya tadi? Luntur, Pak. Kenapa Ibu sering mengajarkan ketika bikin goal setting, buatlah selogika mungkin. Jangan sampai keyakinan kita pada goal setting luntur karena nggak sesuai logika. Itu alasannya. Kenapa kemarin dibagikan goal setting? Kita punya unitnya kan. Unit rumahnya ada, cara mencapainya begini dan segala macam. Sesuai logika, bisa ini. Sehingga keyakinan kita pun akan lebih kuat. Kalau misalkan kita merasa yakin aja, tapi nggak ada logikanya. Gue yakin dapat 3M. Gue yakin dapat 3M bulan depan. Hilang sudah. Hari ini ngomong besok udah hilang. Karena apa? Secara logikanya pun nggak sampai.